Pustaka Nagara Kertabumi. Semoga tidak ada aral melintang. Inilah buku pertama Nagara Kertabumi, pustaka kerajaan Charbon serta para raja di Pulau Jawa. Naskah ini menceritakan kerajaan lama yang besar, karena sesuai dengan faktanya, perihal kehidupan masyarakat luas yang hidup pada zaman dahulu kala. Pustaka ini tidak saja menceritakan tentang kerajaan Charbon, tetapi juga kerajaan di seluruh Pulau Jawa serta Nusantara, dan naskah ini, di antaranya juga ingin mengungkapkan intisari pemikiran, petunjuk sepanjang hidupku. Adapun tujuan pertama saya, yaitu agar naskah ini menjadi sumber berbagai pengetahuan bagi semua masyarakat. Semoga demikian adanya. Terlebih dahulu, saya memanjatkan puja-puji kepada Susuhunan Jati, manusia utama yang agung terunggul, keagungannya abadi sebagaimana hakikat awalnya. Sempurnalah Susuhunan Jati sebagai sang pemimpin di Pulau Jawa setelah Susuhunan Ampel wafat. Saya sebagai anak cucu Susuhunan Jati, senantiasa tak henti-henti melaksanakan kewajibanku, yakni mengikuti jejaknya. Ketahuilah olehmu, beliau dikenal sebagai Susuhunan Jati yang jaya di seluruh Jawa Barat, raja yang berkuasa, juga guru besar agama Islam. Karenanya beliau yang wafat di Gunung Sembung, selalu dipuja oleh saya anak cucunya, serta semua sanak keluarga Charbon dan penduduk di seluruh Pulau Jawa. Dengan itu semoga tidak ada aral melintang, kepada Tuhan Yang Maha Esa aku berserah diri, berikanlah aku hidup sejahtera, hidup berlimpah di dunia dan akhirat, begitu juga anak cucunya Susuhunan Charbon, Susuhunan Mataram, Sultan Banten, Sultan Demak, Susuhunan Pajang, para ratu di seluruh Jawa Barat. Karenanya, sayanglah engkau kepada sesama manusia serta semua makhluk hidup. Janganlah engkau saling membunuh, bermusuhan, bertentangan, hidup tamak, berbuat dusta, serta berbuat nista. Janganlah engkau minum minuman yang memabukkan, atau yang menciptakan jalan kematianmu, sopan santunlah engkau, janganlah engkau menjadi orang yang tidak punya rasa malu dan lagi menyerang perkataan yang telah menghina, menyalahkan diri sendiri ke dalam kematian, meskipun musuh yang salah maafkanlah dan berilah pertolongan padanya, agar ia tidak terus-menerus melakukan perbuatannya itu. Agama Islam dan Quran itu pengetahuan untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia, dua kalimat syahadat harus kau genggam erat dan pakailah laksanakanlah itu. Senantiasalah engkau berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pesan Susuhunan Jati kepada semua anak cucunya. Semoga tiada aral melintang. Inilah tulisanku, ini kisah agung naskah Nagara Kertabumi. Karenanya naskah ini senantiasa menjadi pemimpin rujukan dan memberi petunjuk yang membahas berbagai kronologis serta kehidupan masyarakat di masa lampau. Juga sebagai uraian perihal tata negara, berdiri dan sirnanya sejumlah kerajaan dan sebagainya. Oleh karena itu hendaknya tak ada perselisihan dalam mengartikan suntingan-suntingan cerita dalam naskah ini, yang telah disusun oleh aku guna membuka jalan cerita agar bersungguh-sungguh dalam mendalami pengetahuan tentang riwayat yang telah lampau. Dengan besarnya keinginan, serta dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Awal, harapan serta cita-citanya akhirnya terlaksana. Adapun, dahulu Pulau Jawa, menurut kisah para petapa zaman dahulu, adalah pulau tua yang besar, yang ada di antara pulau-pulau Nusantara. Beginilah cendekiawan berbagai disiplin ilmu, pengetahuan, mengenai segala hal, serta sempurnalah kisahnya. Sesungguhnya Pulau Jawa, buminya makmur dan sejahtera laksana surga di bumi. Karena berbagai dewa yang dipuja semuanya ada di sini. Ini pertama awal mula cerita, kejadiannya beberapa ribu tahun lampau, di Pulau Jawa sini telah didiami oleh penduduk. Di sana kelompok mereka pergi berpencar, sebab mereka datang ke Pulau Jawa, tidak sekaligus, yakni secara bertahap. Hingga beberapa puluh tahun lamanya. Masyarakat di masa lampau itu, memakai pakaian dari kulit kayu dan bercawat. Adapun negeri asal-usulnya dari sebelah timur Baratawarsa, yakni sekitar timur utaranya Sang Hyang Hujung, yaitu tempat tinggalnya negeri Syangka dan negeri Yawana. Beliau menaiki perahu rakit yang terbuat dari kayu. Mereka siang malam mengikuti alur sungai ke selatan menuju lautan. Kemudian berhenti di beberapa pulau, dan di antaranya, datanglah mereka di Pulau Jawa. Sebab tempat tinggal mereka senantiasa kekeringan, yakni lantaran pada masa lalu di sana terjadi gempa bumi atau kemarau panjang. Banyak dari mereka tak makan dan hidup di hutan, makan daun, buah kayu-kayu, buah-buahan, satwa liar dan sebagainya. Karenanya mereka senantiasa berpindah-pindah mencari tanah yang subur di Pulau Jawa, sesampainya di sini mereka menetap, kemudian mereka hidup akrab seperti keluarga,
anak cucu sanak saudara masing-masing membuat rumah, kemudian menjadi pedukuhan. Persahabatan antar kelompok sangat erat, sebab tujuan telah tercapai, dan bukankah tujuan mereka nyata-nyata mencari kesejahteraan hidup di bumi yang subur. Sebagai kain yang mereka pakai, baik lelaki atau perempuan yaitu kulit kayu. Adapun lama sebelum mereka datang di sini, telah ada pribumi. Banyak di antara mereka menikah dengan gadis pribumi kemudian beranak cucu. Ada yang melakukan penyerbuan dan berkelahi, kemudian mati. Ada yang lari ke hutan, ada yang tetap tinggal di situ, bersahabat dengan orang baru. Namun meskipun demikian, ia tak melihat dan tidak mempedulikan, belumlah banyak, sesungguhnya kelompok orang baru itu, sementara mereka orang baru begitu cakap akan banyak hal. Semakin lama mereka hidup berdekatan menjadi satu, yaitu menyebabkan saling menikah menjadi keluarga. Seterusnya, demikian kisahnya, akhirnya mempunyai pemujaan, yaitu pemujaan terhadap roh. Demikian pula adat sopan santun diterapkan dan dilaksanakan terus-menerus seperti di tanah airnya dahulu. Bersama-samalah mereka di sebuah pedukuhan yang lapang, lantas mereka merundingkan, melaksanakan dan mengangkat orang yang pertama, yakni orang berusia paling tua, menjadi pimpinan masyarakat di seluruh pedukuhan itu dan sebagainya atau pimpinan sejumlah penduduk di situ serta wilayah sekitarnya. Ia senantiasa dipuja sebagai raja wilayah, pemimpin upacara pembersihan dosa yang memimpin peleburan dosa semua orang, menghukum yang bersalah, yang berbuat jahat terhadap orang lain, segala tindak tanduk tanpa belas kasihan dan tak patut, musuh masyarakat di wilayah itu. Penghulu itu adalah ia yang terunggul tabiatnya. Pada kala itu sang penghulu yakni sang datuk sebutannya lagi seperti Maharaja Resi kewenangannya. Sebagian kehidupan sejumlah penduduk ada yang hidup di hutan, mereka digambarkan hidup di hutan lereng pegunungan, ada yang mengikuti tepi sungai. Peralatan mereka yakni batu, kayu, tulang dibuat beliung, kapak, senjata panah, tatah, sarasan tanah, parang serta berbagai senjata tajam, juga perhiasan-hiasan mereka dibuat dari tulang, batu serta kayu-kayu. Adapun kehidupan masyarakat, kian hari makanannya seperti di tanah airnya di masa silam, mulai membuat rumah sejak mereka dahulu itu, bermacam satwa hasil perburuan, berbagai buah-buahan, akar-akaran, dedaunan buah pepohonan, buah umbi-umbian, gulai-gulayan berbagai bunga, dan sebagainya, hasil dari bertani mereka. Kemudian berbagai hewan laut hasil dari laut dan sungai. Sedangkan sang kepala, pimpinan masyarakat memiliki berbagai pengetahuan, mantra, selalu bertapa, melakukan ritual harian, menghindarkan penduduknya dari pengaruh mantra-mantra, membuang cacian, pendeta pemimpin upacara pemberkatan pernikahan, membuat upacara pemujaan kala mentari terbenam karena itu ritual. Sehari-hari, juga membuang roh jahat, sifatnya terpuji sopan santun dan lemah lembut. Sang kesepa atau ang pembesar ialah sang kepala, sang datu, siang malam senantiasa berharap penduduknya selalu tentram sejahtera juga desa tempat tinggal mereka, makmur, sejahtera di dunia. Semakin lama kelompok mereka pergi terpisah, tersebar di pulau-pulau, masing-masing mereka mencari kehidupan yang layak dengan keluarga mereka, mencari tanah yang subur. Semenjak pernikahan mereka dengan gadis pribumi, karenanya mereka tak bertentangan, mereka merapat menjadi satu, mereka kemudian bersaudara. Oleh karena itu tujuan mereka terlaksana, tak mendapat kesulitan. Pada saat itu tempat pemukiman masyarakat makmur sejahtera menjadi ramai karena keberadaan upacara pemujaan, menjual di pulau-pulau sebagai kegiatan perdagangan antar pulau besar maupun pulau kecil banyak perahu ke Pulau Jawa.